Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Nur Fadia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi modul 13 unit 1, yaitu tentang taat hukum hidup tertib. Kemudian di sini kita dapat lihat bersama, yaitu ada poin pertama tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai tindakan pemerintah dalam melindungi hak-hak warga masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang baik dari pemerintah maupun warga negara lainnya. Perlindungan hukum dapat diberikan untuk melindungi warga negara melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kemudian penegakan hukum yaitu diartikan sebagai upaya pemerintah melalui aparat penegak hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Fungsi penegakan hukum sendiri adalah memberikan perlindungan kepentingan warga negara serta meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Kemudian selanjutnya ada poin B mengenai pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Nah, di sini terdapat 3 syarat perlindungan dan penegakan hukum yang adil atau berkeadilan menurut Bagirmanan. Yang pertama yaitu ada aturan hukum yang akan ditegakkan benar dan adil yang dibuat dengan cara-cara yang benar dan materi muatannya sesuai dengan kesadaran hukum. Kemudian poin yang kedua yaitu pelaku penegakan hukum yang dapat disebut sebagai kunci utama penegakan hukum yang adil dan berkeadilan. Kemudian poin terakhir yaitu lingkungan sosial sebagai tempat hukum berlaku. Nah, di sini kita bisa lihat bersama terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum menurut Surjono Sukanto. Yang pertama yaitu faktor hukum. Hukum akan memberikan pengaruh positif pada masyarakat jika memenuhi asas peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu faktor penegakan hukum. Sistem penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh aparat penegak hukum. Yang ketiga, faktor sarana atau fasilitas pendukung dalam penegakan hukum. Hal ini seperti sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup. Poin selanjutnya yang keempat yaitu faktor masyarakat. Hal ini berkaitan dengan lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan. Kemudian poin yang terakhir yaitu poin 5, terdapat faktor kebudayaan. Nah, faktor kebudayaan di sini adalah sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalkata.com, Facebook PKB Malkata Manunjaya, Instagram PKB Malkata _official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video, PKB Malkata.